Assalamualaikum. Hari ini kita belajar terkait tes padanan kata atau sinonim. Jadi dalam sinonim ini banyak kata-kata yang mungkin jarang kita dengar ya teman-teman. Namun tipsnya adalah ketika kita mendengar kata tersebut, masukkan saja ke dalam sebuah kalimat. Nanti kita cari arti yang paling dekat. Contoh yang pertama adalah baka. Misalnya kita ingin memasukkan ke dalam sebuah kalimat, maka bisa saja kita menjadi kalimat kita akan pindah ke alam baka. Nah, alam baka di sini artinya apakah sebentar, selamanya, abadi, elaborasi, atau bertahan lama. Contoh yang jawaban yang paling tepat adalah C di sini. Abadi. Untuk kata-kata mungkin yang jarang kita dengar yaitu deelaborasi, yaitu artinya adalah penggarapan yang dilakukan secara tekun dan cermat. Langsung kita pindah ke nomor 2. Nomor 2, dam. Dam ini sering kita dengar ketika kita berhaji maupun berumroh ya teman-teman ya. Jadi dam ini merujuk pada denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan haji atau umroh tetapi melakukan pelanggaran syariah. Pelanggaran itu misalnya melakukan larangan-larangan ihram atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji seperti mabit di Mina atau Musdalifah. Jadi arti dam adalah denda. Kemudian hakikat bisa kita masukkan ke dalam sebuah kalimat, misalnya jangan terlalu mengejar kemenangan piala trofi, nanti kita lupa hakikat sebuah pertandingan. Hakikat ini arti yang paling dekat adalah kebenaran. Kemudian yang nomor 4, ilustrasi. Ilustrasi ini kita sering dengar artinya apakah pembuktian, penjelasan, contoh, penjiwaan maupun gambaran. Jadi ilustrasi itu artinya adalah gambaran. Kemudian nomor 5, imbas. Terimbas itu artinya terpengaruh. Jadi jawabannya adalah A, pengaruh. Jahil. Kemudian nomor 6, jahil. Jahil di sini berasal dari bahasa Arab sebetulnya ya teman-teman, yang artinya adalah tidak tahu, bodoh, atau pandir. Jadi sinonimnya adalah bodoh. Kafi. Nomor 7, kafi. Arti kata kafi adalah cukup maupun sempurna artinya. Jadi kalau sinonimnya adalah lengkap, C. Yang nomor 8, kanaka. Kanaka di sini artinya adalah manusia. Walaupun kita jarang dengar ya teman-teman, tapi kanaka itu artinya adalah manusia. Korek. Yang nomor 9 adalah korektif. Untuk korektif itu bersifat memperbaiki, teliti maupun disiplin. Jadi untuk sinonimnya adalah tanggap. Yang nomor 10 adalah kripto. Kripto kita sering mendengar terkait mata uang kripto. Jadi dari pilihan khawatir, pintar sekali, rahasia, hebat, profesionalis, yang paling cocok adalah rahasia. Itu. Kemudian nomor 11 adalah labil. Labil itu mungkin kita sering dengar menjadi manusia kok labil. Nah, labil di situ artinya adalah mudah berubah, lawan dari kata stabil. Nah, nomor 12, laktosa. Nah, ketika kita dengar kata laktosa sebetulnya identik dengan susu ya teman-teman, tapi di sini lebih ke gula susu. Itu untuk nomor 13, landing. Landing
biasanya identik dengan pesawat yang landing gitu. Jadi maksud dari landing di sini adalah mendarat, dari kata land, darat artinya. Nomor 14 artinya laras adalah sinonim dari apakah berbelok, keturunan, pedagogik, lurus maupun sempurna. Nah, laras di sini artinya adalah lurus. Dari A sampai I ini ada kata mungkin yang jarang kita dengar, yaitu pedagogik. Pedagogik maksud di sini adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Jadi ilmu pedagogik ini dipelajari oleh seorang guru, begitu ya teman-teman. Untuk nomor 15, pakar. Pakar di sini kita agak rancu antara ilmuwan atau cendekiawan. Namun kalau kita melihat KBBI, pakar adalah seorang yang banyak dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian tertentu yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu yang benar, baik sesuai dengan aturan dan status oleh sesamanya ataupun khalayak dalam bidang khusus tertentu. Nah, jadi kalau sinonimnya lebih ke cendekiawan, karena arti cendekiawan adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, menggagas atau menyoal dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan. Kemudian nomor 16, sirkulasi. Kalau kata-kata yang sering kita dengar, sirkulasi darah. Jadi sirkulasi itu lebih cocok ke peredaran. Jadi sirkulasi darah bisa kita ganti menjadi peredaran darah. Nomor 17, abnormal. Untuk abnormal, untuk suatu kata yang berawalan A itu memiliki arti tidak atau bukan. Jadi kalau abnormal biasanya itu tidak normal. Nah, arti tidak normal di sini lebih cocok ke sesuatu yang luar biasa, bukan aneh ya. Kemudian nomor 18, abstraktif. Kalau kita membaca mungkin skripsi atau jurnal, di bagian paling awal itu biasanya ada kata-kata abstrak. Nah, abstrak itu artinya bukan tidak nyata, tapi ringkasan dari skripsi tersebut, seperti itu. Nomor 19, eksaminator. Eksaminator ini kalau ujungnya or itu menunjukkan bahwa dia itu seseorang yang memiliki profesi sebagai examination. Examination di sini artinya penguji. Kemudian nomor 20, ekstravagansi. Ekstravagansi artinya adalah luar biasa atau berlebih-lebihan. Jadi kata yang cocok adalah keborosan, seperti itu. Untuk nomor 21, rasional. Rasional ini memiliki arti menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sehat atau cocok dengan akal sehat. Jadi kata sinonimnya yang lebih tepat, paling tepat adalah bijaksana gitu. Nomor 22, ratifikasi, yaitu yang memiliki arti proses adopsi perjanjian internasional atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya, seperti perubahan terhadap konstitusi melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya. Nah, ratifikasi di sini lebih paling dekat dengan pengesahan, seperti itu. Kemudian nomor 23, upeti. Kita sering mendengar upeti ini di era-era kerajaan dulu ya teman-teman. Artinya harta yang diberikan suatu pihak ke pihak lainnya sebagai tanda ketundukan dan kesetiaan, atau kadang-kadang sebagai tanda hormat. Jadi upeti ini di sini lebih dekat dengan kata pajak. Nomor 24, valid. Valid di sini menunjukkan suatu yang sah, benar, tepat, ataupun tidak dapat digugat lagi kebenarannya. Jadi valid paling dekat artinya dengan kata sah. Nomor 25, verifikasi.
Verifikasi adalah proses membangun kebenaran, akurasi, atau validitas sesuatu. Verifikasi juga bisa diartikan sebagai perbandingan dua atau lebih item atau penggunaan tes tambahan untuk memastikan keakuratan, kebenaran, atau kebenaran informasi. Jadi verifikasi ini kita sering mendengar ketika kita mungkin pemberkasan, itu ada verifikasi. Tujuannya untuk melakukan pembuktian. Nomor 26, kontemporer. Kontemporer ini lawan dari zaman dulu atau kuno, yaitu zaman masa kini. Nomor 27, evokasi. Kita jarang mendengar ya teman-teman, namun evokasi ini memiliki arti menggugah rasa. Nomor 28, acuan. Kita sudah cukup familiar dengan kata acuan yang artinya pedoman. Nomor 29, porto. Porto di sini memiliki arti biaya. Kemudian yang terakhir, proteksi. Ini serapan dari bahasa Inggris yang artinya adalah perlindungan, seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman. Kalau ada masukan silahkan komentar. Terima kasih.